Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan umur panjang, kesempatan beribadah di hari yang agung ini, kesempatan sehat jasmani dan rohani, kesempatan berbuat baik, kesempatan beribadah 5 waktu, kesempatan bersedekah, sehingga kita selalu dipilih oleh Allah untuk melangkah beribadah pada siang hari ini, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita semua menjadi umat yang beradab, menjadi umat yang berakhlakul karimah, menjadi umat yang suri tauladan, menjadi umat pilihan, sehingga kita diakui di dunia dan ila yaumil qiyamah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menghitung umur kita ini sangat pendek sekali, beda dengan umur umat Nabi Muhammad sebelumnya. Umur Nabi Adam dan umatnya sangat panjang, sampai 800 tahun. Kemudian umat Nabi Muhammad, yaitu kita, hanya berkisar 60 sampai 90 tahun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, firman Allah mengatakan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia akan didatangi ajal atau kematian. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita akan didatangi ajal atau kematian. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu datang, la yastakhiruna, tidak bisa dimundurkan, wala yastaqdimuna, dan tidak bisa dimajukan. Sehingga hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ajal datang kepada kita harus siap. Atau ajal pun tidak datang, kita minta untuk kematian, maka tidak akan terjadi, karena semua itu adalah hak dan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih bekerja,
besok belum tentu kita bisa bekerja. Sehingga memaksimalkan ibadah kepada Allah itu adalah tugas kita semua. Rasulullah selalu berpesan kepada kita, dalam hidup ini jangan lupa pada kematian. Karena orang yang lupa kepada kematian, maka orang tersebut akan mengikuti hawa nafsu setan. Saya ulang lagi, Rasulullah berpesan kepada kita bahwa kita dalam hidup ini jangan pernah lupa kepada kematian. Karena orang yang lupa kepada mati, maka orang tersebut akan mengikuti hawa nafsu setan. Apa ibarahnya? Ibarahnya adalah orang yang lupa pada kematian, mereka tidak mau sholat, mereka tidak mau puasa Ramadan, mereka tidak mau berzikir kepada Allah, mereka tidak beristighfar kepada Allah, mereka tidak mau baca Al-Quran, dan mereka dalam hidupnya dilumuri dengan hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu bisa terjadi kepada siapapun ketika kita melupakan kematian. Rasulullah bersabda, aksiru dzikral maut fa inna dzikra lima siwa. Perbanyak mengingat kematian, karena kita akan mengalami kematian tersebut. Sehingga ketika kita ingat mati, ketika ada azan sholat maghrib, kita akan ke masjid. Ketika kita ingat mati, mau berbuat dosa, kita batalkan. Ketika ingat mati, mau berbuat maksiat, kita urungkan. Ketika ingat mati, kita tidak berbuat baik kepada sesama, atau kita zalim, kita urungkan. Sehingga tonggak di dalam hidup ini adalah supaya kita selamat adalah dengan mengingat kematian, sesuai dengan sabda Rasulullah, aksiru dzikral maut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apakah langkah kita sebelum menghadap kepada Allah? Karena malaikat maut menunggu giliran kita. Malaikat Israel menunggu giliran kita untuk diperintah oleh Allah. Langkah-langkahnya adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang ketiga, menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Israel ini ketika mencabut nyawa, ada yang mencabut nyawanya secara halus, secara perlahan. Ada orang yang dicabut nyawanya dengan cara ditendang, dengan cara dibuat lama, sehingga sakit yang dirasakan itu bisa terlihat oleh orang-orang sekitar. Malaikat maut Israel mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai orang-orang yang jiwanya selalu diberikan ibadah atau ingat kepada Allah, irji'i, kembalilah. Itu perkataan malaikat Israel ketika kita beribadah kepada Allah.
radiyatan mardiyah, dengan ridho dan Allah menunggumu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kembalilah kepada Allah dengan cara halus sekali. Namun para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang semasa hidupnya tidak pernah beribadah, tidak pernah berpuasa, tidak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar kepada Allah, maka malaikat Israel datang dengan cara yang sangat menyiksa. Ketika narik roh kita dengan cara menendang, dengan cara yang sangat keras sekali, sehingga para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan langkah 3 tadi, ketika roh kita ingin diambil dengan cara yang halus, yaitu dengan satu meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, yang kedua melakukan yang diperintahkan oleh Allah, yang ketiga melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika malaikat Israel datang menjemput roh kita, mengangkat roh kita, Allah mengutus malaikat Jibril untuk memberikan gambaran kepada orang yang mau meninggal. Kalau ibadahnya bagus, maka malaikat Jibril diutus oleh Allah, di sebelah kanan akan dilihatkan surga-surga Allah. Sehingga ketika ada orang nazak, kita lihat kalau dia melihat ke arah kanan dengan tersenyum, maka dia melihat surga-surga Allah yang ditampilkan oleh malaikat Jibril. Sebaliknya, ketika kita banyak dosa, tidak menghiraukan beribadah kepada Allah, maka Allah mengutus malaikat Jibril di sebelah kiri, yaitu dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah umur yang pendek ini, kalau kemarin kita dikatakan anak-anak, kemudian kita dikatakan bapak-bapak, hampir sekarang sudah kita dipanggil Mbah sangat pendek sekali umur kita. Sehingga ketika ada azan di masjid, silahkan langsung bergegas ke masjid. Siapa tahu umur kita tidak panjang sehingga kita meninggal dengan husnul khotimah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis